apa namanya, kalau dikumpulkan ini huruf-huruf muqatta ini kira-kira berbaca apa ya? Kira-kira gitulah. Maka dari dulu sampai sekarang para ulama terutama ahli Al-Qur'an coba membuat semacam apa namanya, perlombaan dalam tanda petik. Perlombaan bukan dalam pengertian perlombaan kayak ini. Artinya apa, coba berkompetisi membikin apa namanya? Membikin kata kalimat dari huruf-huruf ini. Dari dulu sampai sekarang masih belum terjawab. Dan semua orang termasuk Bapak Ibu juga coba mencari-cari apa namanya kalimat. Ya cuma memang harus sedikit ngerti bahasa Arab walaupun hanya dasar-dasarnya. Karena kan kalau tulisan Arab digabung akhirnya menjadi bahasa Arab. Bahasa Arab kan berarti bahwa membentuk kalimat-kalimat Arab. Ya. Maka kemudian jemaah sekalian, dari sekian ribu orang yang coba dari ulama-ulama Quran dari zaman dahulu kala sampai sekarang mencoba merangkai kata-kata ini. Sebelum kita lanjut, Bapak Ibu sekalian masih ingat dulu kalau kita belajar bahasa, itu disuruh bikin kalimat, dikasih huruf-huruf waktu masih belajar dulu di sekolah dasar. Huruf-huruf baru disuruh bikin kalimat dari huruf-huruf itu. Atau kebiasaannya kata. Ya, lebih tinggi sedikit kata-kata, diberikan 10 kata, baru disuruh bikin kalimat. Kalau ini adalah huruf-huruf malah. Huruf-huruf dikumpulkan seperti ini, lalu kemudian coba bikin satu kalimat dari sini. Maka Bapak Ibu sekalian semuanya bisa mencarinya, bisa juga bertanya kepada ulama dan ustadznya masing-masing yang ahli Quran dan ahli bahasa Arab. Tetapi ada satu ulama yang coba merangkai kata-kata ini dan huruf-huruf ini dan ternyata bisa melahirkan kata. Ya, jadi caranya dia menyingkirkan dulu kata-kata yang sama, huruf-huruf yang sama. Jadi dia mulai dari menyingkirkan huruf-huruf yang sama. Jadi kita terima yang benar, yang satu misalnya nun, ini kan kita terima karena belum ada. Jadi kita terima nun. Ya. Terus kemudian kaf, sad, toha, ini ha. Ini kan dua huruf di sini. Toha. Jadi sini adalah dua huruf. Jadi to-nya kita terima, ha-nya kita terima. Di sini to-nya kita coret di sini nih. Karena to-nya sudah ada tadi, ini sudah ada to-nya. Jadi dicoret di sini. To-nya dicoret di sini. Ya. Ya, biar gede Bapak Ibu bisa lihat ya di infonya kita gedenya. Jadi to-nya kita coret. Kemudian sin ini belum ada, jadi kita terima, jadi kita contreng. Nah, jadi sin ini kita terima. Kemudian ha ini juga belum ada, ha kecil ya. Ya, ini ha besar. Ini adalah ha tipis, ini ha tebal. Jadi ini ha-nya ada. Belum ada sebelumnya, jadi kita terima juga ha. Ya. Kemudian mim juga belum ada nih. Ya, jadi kita terima. Nah, jadi ha, mim. Kemudian ya juga belum ada, kita terima ya. Jadi ya kita terima. Kemudian sin sudah ada, jadi sin di sini kita coret. Ya, kita coret sinnya di sini. Ya. Jadi sinnya, Bapak sekalian, sinnya ini kita coret. Kenapa ada di sini tadi? Sudah kita terima. Karena kata ulama itu kita singkirkan dulu huruf-huruf yang double. Kita ambil yang satu-satu huruf. Kemudian alif. Ini alif nih hamzah. Kita terima. Kenapa belum ada yang sebelumnya? Jadi kita terima hamzahnya, alifnya. Jadi kita tulis di sini. Di atasnya ya. Ya. Jadi hamzahnya, alifnya kita terima. Terus lam. Ini lam tadi belum ada masuk di sini. Kita terima juga lamnya di sini. Kemudian mimnya sudah ada di hamim tadi. Jadi sekarang kita coret mimnya, ini coret mimnya. Ya. Kenapa? Karena tadi mimnya sudah ada di sini. Ya, sekarang kita coret yang di sini. Kemudian alif kita coret juga. Kenapa sudah ada di sini? Lam juga kita coret karena sudah ada tadi di sini nih. Kita coret di sini. Kemudian ra-nya belum ada di sini. Jadi kita coret alif di sini, kita coret lam di sini. Baru kita terima ra di sini. Toha tadi. Kita coret juga. Ya, kita coret. Sin. Ya, Bapak sekalian, sinnya kita coret. Kenapa? Sudah ada tadi di sini. Jadi sinnya dicoret. Mimnya juga sudah ada tadi di atas nih. Mim. Coret juga.
Kemudian ka, ya ini perhatikan jemaah sekalian, ka-nya di sini yang ada tadi qaf. Ya, ini adalah qaf. Ini adalah ka. Ya, ini adalah kita terima. Kenapa belum ada nih? Ya. Nah, jadi belum ada sama sekali. Ya, jadi kita terima ini. Ya. Kemudian ha, ini sudah ada tadi toha. Jadi kita coret. Hanya kita coret. Terus kemudian ya-nya kita coret juga, sudah ada tadi yasin nih. Ya, kita coret ya-nya. Kemudian ain. Ya, kita lihat ada nggak ain tadi sini. Ini kata, ini ain belum ada ya. Jadi kita terima. Ain belum ada. Jadi ain. Ain belum ada. Jadi kita terima ini ain. Ya. Kemudian shad. Ini shad sudah ada tadi. Ini shad. Jadi kita ambil dua huruf sini. Ka, ain, shad. Kemudian hamim. Hamim sudah ada tadi. Jadi kita coret. Coret dua-duanya di sini. Kemudian ain sudah ada tadi di sini, ain. Sin sudah ada juga tadi di sini. Kemudian qaf sudah ada di sini. Jadi kita coret tiga-tiganya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian coba hitung yang warna hijau. Yang warna hijau berapa totalnya? Kalau kita lihat, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Luar biasa. Ada 14 huruf yang tidak berulang di dalam yang satu-satu yang tidak kita singkirkan yang double-doublenya. Ada 14 huruf yang bisa kita bikin satu kalimat. Ya. Jadi ada 14 huruf. Ingat jemaah sekalian, total huruf dalam hijaiyah atau Arab itu adalah 28. 28 itu habis dibagi dua, yaitu 14. 14 namanya huruf-huruf qamariyah, huruful qamariyah, dan 14 huruf syamsiyah, huruf syamsiyah. Huruf qamariyah itu artinya huruf kalau ditambah alif lam, kedengar lamnya, al-qamar. Ingat, al-qamar. Ya. Kemudian huruf syamsiyah kalau ditambah dengan alif lam ma'rifah, kemudian lamnya tidak kedengaran, ditelan oleh huruf pertama dari kata tersebut. Al itu kan tambahan. Syam, kata pertamanya adalah shin. Jadi menjadi asyams, asyamsu. Tidak boleh dibaca al-syamsu. Ya, kenapa? Karena huruf syamsiyah. Asyamsu. Nggak enak kedengaran. Kalau kita katakan al-syamsu, nggak enak kedengaran. Berat. Ya, tidak takhfif. Jadi kita lihat ada 14 huruf ya di dalam yang bisa kita jadikan dijadikan sebagai kalimat. Nah, cuma sekali sebagai mari kita susun. Ya. Jadi kita pindahkan dulu di sini. Kita pindahkan dulu di sini yang tidak yang bisa disusun. Yang pertama nun, ya. Terus kemudian qaf, ya. Kemudian shad, mim, ya mim. Terus kemudian apa lagi? Ya. Terus kemudian apa lagi? Sin sudah ada tadi ya. Alif, ini alif. Ya. Apalagi lam. Ya. Apalagi ra. Apalagi ka. Yang terakhir adalah ain. Ya. Jadi kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi sudah cukup. Jadi ada 14 huruf. Kita lihat tadinya. Nah, cuma sekali berbahagia, para ulama itu coba merangkai satu kalimat. Ya. Itu ihdinas sirat, kata sirat. Bagi mereka tidak mungkin kata sirat tidak ada di sini karena ada dalam Al-Fatihah. Dan itu yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Jadi ingat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri petunjuklah kepada kami agar selalu siratal mustaqim, jalan yang lurus. Nah, siapa itu jalan yang lurus? Nah, nanti kita lihat. Nah, mari kita lihat jemaah sekalian.
Kita tandai, jadi kita ambil sinnya dulu, sin ya. Ya, sin. Kemudian ra, ya, ra ini ra. Ingat sirat itu ada matnya, sirat ini ada matnya di sini. Ya. Sirat. Kemudian to ini to. Ya. Jadi kita lihat ini siro ini sirat ya. Sirat. Nah, jadi kira-kira begitulah jemaah sekalian. Nah, kemudian kita lihat sini ada huruf ain, ada huruf la, ada huruf ya, ada huruf a, ada huruf lam. Coba digabung jadi satu. Ya. Kita tulis di sini ain. Ya, sorry, ganti warnanya dulu biar ya ini. Ain. Ya. Kemudian lam, kemudian ya. Jadi lahirlah ain, lam, ya, ali. Ya. Jadi kita sudah mendapatkan sirata aliyin. Ya, sirata aliyin. Ya. Kemudian ada hak di sini, ada kaf. Kalau hak ketemu kaf itu apa jemaah sekalian saya berbahagia? Ya. Itu adalah ya, jadi kita lihat hak itu adalah kebenaran, ini hak. Kemudian ini kaf, ya. Jadi ini adalah hakun. Ya. Kemudian yang belum lagi adalah nun. Ya, mim. Kemudian sin, ka, ha. Jadi kalau kita gabungkan ini nun pertama itu kalau kata kerja pasti kami. Ya. Kemudian mim, sin, namsik. Ya, imsaka yamsiku itu adalah berpegang. Hu kepadanya. Jadi kita lihat ini satu kalimat ini. Namsikuhu. Ya. Jadi kita lihat jemaah sekalian, kita kasihlah ganti warnanya ya, biar lebih beda. Ya. Nah, jadi kita di sini adalah ini satu, mim, sin, ka, hu. Nah, berarti ada berapa warna ini? 4 warna. 4 warna berarti 4 kalimat, 4 kata ya. 4 kata. Mari kita lihat apa namanya kata-kata yang bisa muncul dari sini. Ya. Jadi tadi yang pertama sirat, jadi sin, ra, alif, ta. Jadi sirat. Jadi ini sirat. Sirat, ya. Jadi ini sirat. Jadi siratu aliyin, siratu aliyin, jalan Ali. Ya, sudah tadi sirat aliyin, baru kemudian hakun, ini hakun. Hakun. Ya. Siratu aliyin hakun. Ini hakun. Siratu aliyin hakun. Kemudian terakhir adalah yang belum masuk adalah ini tadi yang ada nunnya. Namsikuhu. Ya, namsikuhu. Nah, ini dia. Jadi sudah ada semuanya. Siratu aliyin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lagi-lagi maksud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya. Nah, jadi kata ulama itu, ini adalah siratu aliyin yang bisa dibangun cuma itu aja, nggak ada yang lain. Membingungkan. Siratu aliyin hakun namsikuhu. Siratu aliyin hakun namsikuhu. Jalannya Ali itu adalah kebenaran, harus kita berpegang teguh kepadanya. Nah, ini kalau satu versi, tentu Bapak Ibu sekalian yang punya pandangan yang berbeda tidak ada masalah, namanya saja cuma misalnya Hamim nantinya.
Hamim nantinya itu berulang sampai 7 surat. Ya, mulai daripada surat 40 sampai 46. Ya, itu adalah hawamim namanya. Nah, jemaah sekalian, jadi itulah kurang lebih hamim ya. Jadi kita sudah mencoba mencari-cari makna daripada kumpulan daripada huruf-huruf muqatta ini. Karena secara bahasa ya, karena huruf-huruf tidak ada artinya secara bahasa, tetapi bisa punya makna. Yang tidak punya arti belum tentu tidak punya makna. Kalau kita pelototin saja orang kan ada maknanya. Ya. Kalau kita tersenyum juga punya makna. Nah, sekarang ayat berikutnya menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita beriman harus siap ujian. Jadi kalau kita beriman harus siap ujian. Karena iman itu adalah kualifikasi, dan setiap kualifikasi hanya bisa diketahui apabila berbenturan dengan masalah. Ya. Misalnya kalau ada orang pemain bulu tangkis, badminton. Bagaimana ketahuan pemain badminton kalau tidak pernah ada lawannya, tidak pernah bermain, tidak pernah ngadu misalnya? Ya tidak mungkin. Dia menyebut dirinya sebagai perenang, tapi tidak pernah bisa berenang di kolam renang. Nah itu kan, jadi artinya setiap orang kapabilitasnya diketahui dari masalah yang dihadapi berkaitan dengan kapabilitasnya tersebut. Maka ayat berikutnya, ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Ahasiban nasu, apakah manusia mengira? Ini pertanyaan. Apakah manusia mengira? A-nya pertanyaan. Apakah manusia mengira bahwa yutraku, dia dibiarkan? Apakah karena yang kita imani itu adalah apa yang kita ketahui. Ya, misalnya kita beriman kepada Allah ya karena kita tahu ada Allah. Jadi tidak mungkin beriman kepada Allah kalau tidak tahu kalau Allah tidak ada. Tidak mungkin beriman kepada malaikat kalau tidak tahu kalau malaikat itu ada. Tidak mungkin beriman kepada akhirat kalau tidak tahu akhirat itu tidak ada. Ya, kalau akhirat itu ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang kita imani itu adalah pengetahuan. Jadi tidak mungkin beriman kalau tidak ada pengetahuan. Orang yang beriman tanpa pengetahuan itu adalah dogma. Kenapa dia percaya sementara dia tidak tahu? Dia percaya sesuatu pada sesuatu yang dia tidak punya pengetahuan tentangnya. Ya, sedangkan Al-Qur'an melarang keras itu. Ya. Al-Qur'an mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu berpendirian, berhenti berpendapat atau mempercayai sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Ini surat Al-Isra, kita sudah bahas dulu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan takfu itu artinya jangan berhenti, jangan berprinsip, jangan berpendapat, jangan beriman kepada sesuatu malai salah kabhilam yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Jadi yang mendahului iman itu adalah ilmu. Ya. Yang mendahului iman itu adalah ilmu. Nah, yang mendahului ilmu apa? Ilmu itu adalah belajar. Baik belajar dalam pengertian formal ataupun belajar dalam pengertian non formal. Baik belajar dalam pengertian membaca buku atau belajar dalam pengertian selalu memikirkan realitas kenyataan yang ada di sekitar kita. Jadi ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka berpikir akan dibiarkan begitu saja berkata kami telah beriman sementara mereka belum pernah teruji. Jadi jangan pernah berharap tidak teruji. Nah, disinilah biasanya Bapak sekalian kontradiksi dengan keinginan kita beriman. Maunya kita beriman, justru tidak dapat ujian. Nah, ini adalah keliru ternyata. Selama ini kan kita berpikir kalau kita beriman, tidak ada ujian. Bapak Ibu sekalian, beriman atau tidak beriman, sebetulnya selalu ada ujian. Karena hidup sendiri adalah ujian. Maksudnya, diuji itu maksudnya dilihat apakah benar-benar keberimanan kita itu bisa memberikan makna terhadap ujian itu. Bisa memberikan makna terhadap fitnah itu. Karena dalam pandangan Al-Quran, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang tercipta itu adalah batil. Semuanya mempunyai makna.
Bahkan ketika kita terkena fitnah pun punya makna. Bahkan Allah SWT selalu menggunakan fitnah musuhnya sebagai pintu masuk untuk menolong kekasihnya. Contohnya misalnya Allah ingin menenggelamkan Fir'aun karena sudah luar biasa kedurhakaannya. Namanya tenggelamkan kan di laut. Di laut Fir'aun ditenggelamkan, tetapi pada saat yang sama di laut itu juga Allah menyelamatkan kekasihnya, yaitu Musa, Harun, dan pengikutnya. Jadi di laut yang terbelah Allah menenggelamkan musuhnya, yaitu Fir'aun dan orang-orang bersamanya, dan di tempat yang sama Allah juga menyelamatkan Musa, Harun, dan pengikutnya juga. Jadi sama kasusnya tempatnya. Ya. Nah jadi inilah pada saat Namrud ingin membakar Nabi Ibrahim, kumpulkan api unggun yang begitu besar, kumpulan bahan bakar, kayu bakar yang begitu besar, tetapi setelah Nabi Ibrahim dibakar kurang lebih 40 hari, keluar dalam keadaan selamat. Nah, jadi tipu muslihat Namrud sekaligus menjadi caranya Allah menunjukkan supremasi Nabi Ibrahim di hadapan mereka. Seperti itu. Nah, jemaah sekalian, untuk apa ujian itu? Untuk mengetes apakah pengakuan iman kita itu benar atau tidak. Ya, kalau tidak benar kan berarti kita dusta. Mengaku beriman padahal tidak beriman. Jadi namanya kadzib, dusta. Ya, sedangkan kalau benar keberimanan kita adalah benar. Kan berarti ini berbicara tentang apa? Pengetahuan. Karena hanya pengetahuanlah yang bisa diberikan nilai benar, dusta ataupun benar. Kebenaran ataukah kedustaan. Hanya pengetahuan saja. Maka Allah berfirman, walaqad fatanna alladziina min qablihim. Ya, sungguh kata Allah, fatanna, kami telah memberikan fitnah, ujian. Siapa? Alladziina, orang-orang min qablihim, sebelum kita ini. Sebelum kita mengaku beriman, sudah diberikan ujian kepada orang-orang sebelum kita. Untuk apa? Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu. Supaya Allah mengetahui, bukan berarti Allah tidak mengetahui. Tetapi terbukti oleh yang bersangkutan, ya, di hadapan Allah bahwa pengakuannya itu benar atau dusta. Cuma dua kemungkinan. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu benar, wala ya'lamannal kadzibin atau dusta. Cuma dua saja. Apakah imannya itu benar atau imannya dusta? Betapa banyak orang mengaku mencintai Allah, tetapi begitu diberikan ujian berkenaan dengan itu tidak benar. Betapa banyak orang mengaku beriman kepada kitab suci Al-Quran sebagai bagian daripada rukun iman, tetapi begitu disodorkan Al-Quran ternyata tidak benar. Nah, begitulah. Jadi Allah memberikan fitnah itu untuk menunjukkan apakah kita benar ataupun dusta. Betapa banyak orang mengaku berada di belakang Nabi, terutama kalau Nabi dalam keadaan menang, mendapatkan sesuatu, banyak orang di belakangnya. Tetapi apakah mereka yang mengaku sebagai pengikut Nabi pada saat itu benar-benar pengikut yang benar, sadaku ataukah kadzib? Ternyata terbukti banyak kadzibnya, banyak dustanya di perang Uhud. Perang Uhud itu adalah sebagian lari dari peperangan itu, coba. Nah, jadi ketika mulai terancam kepentingannya, udah lari. Ya, jadi artinya apa? Itulah ujian-ujian diberikan kepada kita, dan banyak kejadian sebelum itu. Ya. Bahkan kita tahu jemaah sekalian berbahagia dalam sejarah Islam kita sudah angkat di sini bahwa Madinah pernah dibakar, Ka'bah pernah dilempari dengan manjanik, yaitu panah-panah berapi. Bahkan sebelum Madinah diserang, bahkan kemudian cucunya Nabi yang dicintainya, yaitu cucu dari Fatimah Zahra, ya, cucu daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian dibunuh dengan cara yang sangat sadis di Karbala. Ya. Dan pada saat akan dibunuh, tadi banyak pendukungnya. Tapi begitu mulai diintimidasi, mulai diancam, mereka mulai keluar satu persatu. Yang membela Sayyidina Ali di Karbala hanya kurang lebih 70-an orang, luar biasa. Sama dengan Nabi Isa juga dalam Al-Quran dibicarakan. Banyak sekali pengikutnya, terutama setelah mereka diobati penyakitnya oleh Nabi Isa. Yang mati ada yang orang mati dihidupkan, ada yang kusta disembuhkan, ada yang buta disembuhkan. Wah, luar biasa. Tiba-tiba semua orang datang kepada Nabi Isa. Tapi begitu mulai mereka diintimidasi kepentingannya, maka kemudian mereka
pergi satu persatu, dan menurut riwayat hanya sedikit yang bertahan sebagai hawariyun. Menurut riwayat hanya kurang lebih 12 orang yang menjadi hawariyunnya Nabi Isa. Bapak bisa bayangkan, dari ribuan orang tinggal 12 orang saja. Maka kita semuanya jemaah sekalian, marilah kita menjadikan Al-Quran untuk apa? Berkaca pada diri kita sendiri. Apakah benar kita benar-benar sudah sadaku, atau jangan-jangan kita juga adalah al-kadhibin? Kenapa mesti harus evaluasi sekarang? Karena di hadapan Allah kelak kita akan dievaluasi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Evaluasilah diri kalian sebelum kalian dievaluasi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah mengevaluasi kita berdasarkan kebenaran, kenyataan, dan kita akan diperlakukan seadil-adilnya, yaitu benar-benar kalau kita salah, banyak salahnya, banyak dosanya, banyak dustanya, akan dimasukkan ke dalam neraka. Nanti jemaah sekalian berbahagia, banyak orang berpikir bahwa kalau dia berbuat buruk, dibiarkan begitu saja. Itu adalah pendapat yang keliru. Ya. Itu adalah pendapat yang keliru. Allah berfirman, am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at. Apakah orang-orang, jadi kita terjemahkan ya'maluna, jadi orang-orang ya'maluna sayyi'at, melakukan keburukan. Menyangka, jadi atau apakah orang-orang yang melakukan keburukan itu menyangka? Jadi kita sangkanya, kita baca dari sini. Apakah orang-orang yang melakukan, ini amal, ya'maluna, melakukan amal-amal keburukan, menyangka, mengira an yasbiquna, akan bisa mengelabui kami. Yasbiquna itu mengelabui kami, melewati kami tanpa sepengetahuan kami. Kita artikan mengelabui kami. Apakah mereka orang-orang berbuat buruk, berbuat jahat itu menyangka bahwa mereka bisa mengelabui kami? Merasa akan keburukannya tidak tercatat oleh kami, tidak terdeteksi oleh kami, tidak terlacak oleh kami. Sa'a ma yahkumun, benar-benar buruk apa yang mereka pikirkan itu. Sa'a itu adalah seburuk-buruk cara mereka berpikir. Apa yang mereka nilaikan, apa yang mereka diputuskan oleh pikirannya, itu salah. Apa yang diputuskan oleh mentalnya, itu salah. Itu falasi namanya. Sa'a ma yahkumun. Jemaah sekalian berbahagia, Allah mengatakan, sepintar-pintarnya kita mengelabui Tuhan dalam tanda petik ya, karena hasilnya kita tidak mampu mengelabui Tuhan, pada akhirnya kita akan ditangkap oleh Tuhan. Ya, seperti mana kalau ada pembunuh yang lari, pada akhirnya ditangkap oleh polisi. Siapa yang akan membuntuti kita? Allah punya aparat yang bernama malaikat maut. Allah mengatakan kita bersembunyi di dalam benteng yang kuat sekalipun, maka pada akhirnya kita akan diangkut oleh yang disebut dengan van jenazah atau ke mobil jenazah. Kita akan diangkat oleh kereta jenazah. Kita akan mati, kita akan kembali kepadanya. Jadi siapapun kita boleh bersembunyi dimanapun juga, tapi pada akhirnya malaikat maut pasti akan menjemput kita. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Man kana yarju liqa'ah. Siapa yang yarju? Yarju itu berharap, menginginkan. Jadi siapa siapa yang pada dirinya ada yarju, harapan, keinginan untuk liqa Allah, berjumpa dengan Allah. Jadi Allah menginginkan kita menghidupkan apa? Yarju, harapan, kerinduan. Untuk apa? Liqa Allah, berjumpa dengan Allah. Jadi yang harus kita suburkan dalam jiwa kita bukan harapan untuk punya ini dan punya itu. Tapi yang harus kita suburkan adalah harapan untuk berjumpa dengan Allah. Karena kalau kita punya harapan untuk punya ini dan punya itu, ketahuilah kita akan berpisah dengannya. Tetapi kalau kita punya harapan dan kerinduan menyatu dengan Allah, yakin tidak akan pernah meninggalkan kita. Man kana yarju liqa Allah, fa inna ajalallahi la'ati. Maka sesungguhnya ajal Allah pasti akan datang. Mempunyai dua makna di sini. Makna duniawi artinya siapa yang punya kerinduan untuk berjumpa dengan Allah, pasti Allah akan datang kepadanya. Seperti yang saya katakan tadi, kita ingin menjadikan Al-Quran, ayat-ayat yang kita baca, menjadi wasilah, agar Allah menarik kita ke sisinya, mendekatkan diri kita kepadanya. Karena kita tidak mampu mendekat kepadanya, kalau Allah tidak mendekatkan kita kepadanya.
Kabil anak Adam juga qarraba qurbanan, mendekatkan diri juga kepada Allah, tapi Allah tolak kurbannya. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Jadi Allah yang mendekatkan kita kepadanya. Oleh sebab itulah yang kita harus miliki apa? Kerinduan untuk berjumpa dengan Dia. Masa kita hanya punya kerinduan untuk berjumpa dengan sesama manusia? Masa kita cuma kerinduan untuk berjumpa dengan makanan-makanan yang kita sukai? Masa kita cuma kerinduan untuk mengunjungi tempat-tempat yang sudah lama kita tidak datangi? Sementara tidak ada kerinduan yang membara dalam jiwa kita untuk berjumpa dengan Allah. Allah mengatakan siapa yang punya kerinduan, memelihara kerinduan untuk berjumpa dengan Allah, fa inna ajalallahi la, pasti waktunya akan tiba. Itu makna suluk, makna spiritual. Kemudian makna lain yaitu siapa saja yang benar-benar ingin berjumpa dengan Allah, masanya akan tiba, yaitu malakul maut akan menjemputnya. Dan orang yang memang dari awal memelihara kerinduan untuk berjumpa dengan Allah, pada saat malaikat maut datang tidak pernah takut. Orang ini tidak takut mati. Kenapa? Memang rindu berjumpa dengan Allah. Dia rindu berjumpa dengan Allah. Karena betapa banyak orang di sekitar kita takut mati. Begitu ditanya, kenapa takut mati, Pak Bos kalian? Saya sih katanya, Pak Ustaz, tidak takut mati. Cuma saya merasa masih banyak dosa. Nah, berarti sama saja dengan takut mati. Siapa sih yang tidak berdosa? Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang merindukan Allah. Kita ridho kepada Allah. Kita ridho kepada Allah. Seandainya Allah memasukkan kita ke dalam neraka, kita pun ridho. Cuma di dalam neraka kita akan berteriak kepada Allah, ya Allah, saya adalah orang yang merindukan kamu di dunia. Bagaimana bisa engkau menyatukan aku dengan musuh-musuhmu? Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'atin. Sungguhnya itu pasti akan datang. Wa huwas samiul alim. Kenapa? Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi apa yang didengarnya yaitu benak kita. Apa yang terucap dalam jiwa kita. Apa yang tertulis dalam jiwa kita yaitu kerinduan kepadanya, Allah dengar. Begitu juga Allah tahu semuanya. Kalau kita benar-benar merindukannya. Kalau kita merindukannya, pasti Dia akan mendatangi kita untuk menarik kita ke sisinya. Itulah yang terjadi pada Nabi, sehingga kita lihat pada pertemuan sebelumnya, pertemuan terakhir kita di surat Al-Qasas, Nabi sendiri tidak pernah berkeinginan untuk diberikan kitab suci. Lalu siapa yang punya inisiatif berikan kitab suci? Ya Allah sendiri. Karena dianggap bersyarat untuk itu. Maka yang harus kita lakukan adalah syarat. Dan syarat terpenting adalah rindu berjumpa dengan Allah. Jemaah sekalian berbahagia, setelah kita merindu kepada Allah, kita ingin cari tahu bagaimana sampai kepada Allah. Kita belajar dan itu nanti ma'rifat ujungnya di sana. Mengetahui hakikat Dia. Maka dikatakan waman jahada. Siapa yang berjuang bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh untuk apa tadi? Berjumpa liqa Allah. Siapa yang bersungguh-sungguh berjuang setelah memelihara kerinduan yang membuncah dalam jiwanya untuk berjumpa dengan Allah, fa innama, maka sungguhnya yujahidu nafsi, dia untuk berjuang untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena jiwanya nanti akan ditarik oleh Allah. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh, fa innama yujahidu, maka dia bersungguh-sungguh berjuang untuk kepentingan nafs dirinya sendiri. Yaitu kalau dia berjuang, bermujahadah, maka mujahadahnya itu akan mengundang pertolongan dari Allah untuk menarik tangan yang bersangkutan mendekat kepadanya. Sehingga jiwanya menjadi semakin terang. Jiwanya menjadi semakin bening. Inna Allah, karena Allah itu laganiyun, maha kaya. Dialah yang memulai segala-galanya. Anil alam, terhadap seluruh alam. Dia tahu seluruh makhluknya, termasuk jiwa-jiwa yang bagi kita tersembunyi. Jangankan jiwa orang lain, bahkan jiwa kita pun kita tidak tahu rahasia-rahasianya. Allah tahu semuanya karena kita adalah bagian daripada kekayaannya. Allah adalah laganiyun anil alamin. Maka Bapak Ibu sekalian, marilah kita datang kepada Allah, jangan membawa agenda pribadi kita.
Marilah kita datang kepada Allah karena rindu kepada Allah, yaitu mendatangi agendanya Allah, yaitu untuk beribadah kepadanya. Beribadah artinya meniadakan diri kita, dan yang ada hanya Allah sebagai majikan. Anta maulana, kamulah maula kami ya Allah, kamulah majikan kami. Kami adalah abadmu, hambamu, yang tidak punya apa-apa. Nah, jemaah sekalian berbahagia, setelah kita memendam kerinduan kepada Allah, kita melakukan amal-amal saleh. Dari ilmu kita lahir iman, iman kita mendorong kita untuk beramal saleh. Jadi bukan hanya sekedar beribadah secara ritual. Yang namanya rindu kepada Allah tidak hanya berhenti salat dan salat di masjid dan di masjid saja, bukan. Tetapi harus disertai dengan amal saleh. Amal saleh yang seperti ini kita saksikan melahirkan keteraturan. Coba kita lihat jemaah sekalian, ada sepeda tidak ada sopirnya. Ya, mungkin orangnya lagi sakit. Bapak tua ini membantu dia menarik sepedanya. Kita menyaksikan apa? Keindahan lewat kejadian ini. Dan ini termasuk amal saleh dari bapak ini. Kenapa? Karena dengan membantu temannya, sahabatnya, atau siapalah membawa sepedanya, itu sudah melakukan amal saleh. Jadi amal saleh kita bisa lakukan dengan sesederhana apapun kelihatannya. Tapi di mata Allah itu bisa bernilai tinggi. Walladzina amanu. Jadi orang-orang beriman. Mulai dari beriman dulu di sini. Baru kemudian beramal soleh tadi. Ingat tadi beriman dari mana tadi? Munculnya dari pengetahuan. Pengetahuan itu melahirkan iman. Iman melahirkan kerinduan. Allah itu adalah Maha Kaya, punyanya semuanya. Maka kita harus memperbaiki hubungan dengan semuanya. Memperbaiki hubungan dan semuanya namanya amilus saleh. Beramal saleh. Siapa yang beriman dan beramal saleh, lanukaffiranna anhum sayiatim. Maka kami akan lanukaffiranna. Kami akan, nukafir itu secara Arabnya menutup. Ingat kata kafir, kafir itu kan tertutup. Menjadi bahasa Inggris cover, back cover, penutup. Jadi lanukafir, kami akan menutup. Kata menutup itu berarti sudah selesai. Lanukaffiranna anhum, kami akan tutup dari mereka. Anhum, apanya? Sayiatihim, keburukan-keburukan mereka. Jadi jemaah sekalian, kalau kita melakukan amal saleh, maka semakin banyak amal saleh kita lakukan, semakin tertutup potensi keburukan kita. Yang menutupnya siapa? Allah. Maka perbanyaklah amal saleh. Apa itu amal saleh? Amal memperbaiki orang lain, bukan diri kita. Kalau amal memperbaiki diri kita, itu namanya amal egoistik. Tapi ini adalah memperbaiki orang lain, perbaiki keadaan, perbaiki lingkungan. Ingat, judul surat kita adalah Al-Ankabut. Al-Ankabut itu adalah membuat sarang. Sarangnya sedemikian indah. Lanukaffiranna anhum sayiatim walanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Siapa saja yang melakukan itu, asal dia beriman dan beramal saleh, kami akan tutup keburukan-keburukannya dan kami akan berikan balasan dengan sebaik-baiknya balasan. Ahsana alladzi kanu ya'malun. Lebih baik dari apa yang dulu mereka kerjakan. Kami akan membalas dengan sebaik-baik balasan, yaitu lebih baik dari alladzi kanu yang dulu mereka ya'malun kerjakan. Lebih baik dari yang kita kerjakan. Jemaah sekalian berbahagia, itu tadi sederhana amal saleh juga, membantu orang lain. Nah, amal saleh yang paling tinggi nilainya lagi apa jemaah sekalian? Bakti kepada orang tua. Ingat, bakti kepada orang tua. Kenapa? Di dalam Al-Quran selalu disebutkan setelah Allah, bil walidaini ihsana. Dan orang tua, kata Nabi, tidak hanya terbatas pada orang tua biologis kita saja. Tapi orang tua yang telah membuat kita memiliki kesadaran tentang kehidupan dunia. Termasuk kesadaran pengetahuan, yang menikahkan kita misalnya juga, itu termasuk kata Nabi. Coba kita lihat jemaah sekalian berbahagia. Bapak Ibu lihat, kalau Bapak kenal yang di sebelah kiri dari posisi Bapak melihatnya, ini adalah Perdana Menterinya Singapura. Namanya Lee Hsien Loong. Anak daripada Perdana Menteri pertama Singapura, Lee Kuan Yew. Perdana Menteri yang ketiga, yang kedua adalah Goh Chok Tong. Jadi Lee Kuan Yew, Goh Chok Tong, baru kemudian Lee Hsien Loong. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kita lihat, ini adalah etnisnya adalah Tionghoa. Ini etnisnya Melayu.
Jelas sebagai walaupun dia ini adalah setelah selesai sekolahnya di Singapura, belajar di Harvard, belajar di Cambridge, Amerika Serikat, kemudian bergabung dengan tentara, ini pangkatnya jenderal, letnan jenderal, kemudian pernah menjadi wakil Perdana Menteri waktu zamannya Goh Chok Tong, lalu kemudian sekarang jadi Perdana Menteri Singapura, Dimas Kaisar Bahagia, tetapi dia tidak lupa kepada seseorang yang pertama kali mengajari huruf Melayu kepadanya. Jadi ini adalah guru bahasa Melayunya pertama kali. Jadi ketika dia mengunjungi guru Melayunya, Dimas Kaisar Bahagia seperti ini adanya. Saya kira Dimas Kaisar Bahagia di Indonesia masih jarang kita lakukan ini. Ya, kalau di Jepang itu jelas yang namanya guru tinggi sekali nilainya. Ya, bahkan menurut cerita orang sana dulu, orang lewat saja di depan rumahnya guru, orang hormat. Dan Dimas Kaisar Bahagia ini seperti yang dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia katakan, siapa yang pernah mengajari saya satu huruf saja, maka saya siap menjadi budaknya. Coba bayangkan. Sebegitu berharganya namanya pengetahuan. Jadi kita tunjukkan pada ini bukan Islam, Bapak Ibu. Ini orang Islam, orang Melayu. Tapi penghormatannya kepada guru sangat tinggi. Kita lihat lagi berikutnya ini, jemaah sekalian. Ini juga adalah kebiasaan yang perlu kita harus lakukan. Seorang polisi, masyarakat punya wibawa tersendiri, orang tua lewat, selain dihantarkan, dia juga dicium tangannya. Jadi jemaah sekalian sebagai ini artinya apa? Ini adalah budaya ataukah kebiasaan menghormati orang tua harus ditumbuhkan. Karena jiwa-jiwa yang di dalam dirinya tumbuh kebiasaan menghormati orang tua, kalau toh dia salah tidak akan mungkin kesalahannya besar. Tetapi kalau dari awal tidak terbiasa menghormati orang tua atau terlalu jauh bergaul sehingga menyebabkan dia sudah tidak menghormati orang tuanya lagi, maka bahkan pada titik tertentu bahkan bisa membunuh orang tuanya seperti yang kita sering dengarkan di berita-berita. Oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia, agama menekankan pada penghormatan kepada orang tua. Kebiasaan seperti ini adalah menarik untuk diteruskan Bapak Ibu jemaah sekalian. Kenapa? Karena membiasakan generasi baru harus hormat kepada orang tuanya. Allah mengatakan wasainal insana, kami wasiatkan menggunakan kata wasiat. Jadi menggunakan kata-kata wasiat. Wasainal insana. Ya. Kami berwasiat kepada manusia biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya. Ingat tadi kata orang tua di sini Pak Bos sekalian tidak selamanya orang tua biologis. Orang tua angkat juga, atau tadi seperti guru kita juga di SD dulu. Saya kira jarang di antara kita di sini yang sungkem ke guru SD-nya kalau lagi kembali ke kampung halamannya. Bahkan banyak di antara kita yang tidak mengingat lagi atau bahkan tidak mendoakan gurunya. Jadi sebaiknya Bapak Ibu sekalian kalau kita habis sholat, baca Fatihah atau baca Quran, doakanlah mereka. Para guru-guru kita yang membuat kita bisa melek huruf sekarang. Tahu alif bata, tahu A, B, C, D. Ya, karena dari situlah kemudian kita bisa berkembang pengetahuannya. Jadi, wawasainal insana biwalidahi husna, untuk berbuat baik. Wa in jahadaka, jika keduanya memaksa kamu litusyrika, untuk mempersyirikatkan bi, saya, aku kata Tuhan, ma laisa bihi ilm, yang tidak masuk akal, tidak sesuai dengan ilmu, fala tuti'huma, janganlah taati keduanya. Jadi ketaatan itu adalah pada yang sejalan dengan ilmu. Ingat lihat. Ma laisa bihi ilm, jadi yang sejalan dengan ilmu. Ilmu itu ada yang rasional. Ilmu itu adalah pengetahuan yang terverifikasi kebenarannya tadi. Di surat Luqman nanti kita ketemu di surat 31. Ini kan surat 29. Kemudian surat Ar-Rum, surat Luqman nanti diperjelas lagi di sini. Ya, tetapi walaupun tidak ikuti kedua orang tua, tetapi tetap bersahabat kepada keduanya. La tuti'huma, sambungannya di surat Luqman, wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah, persahabatilah keduanya dengan cara yang sebaik-baiknya. Jadi perbedaan agama kita dan orang tua tidak boleh menjadi alasan untuk durhaka kepada keduanya. Perbedaan agama, bahkan Al-Quran mengatakan, seandainya mereka memaksa kita syirik pun, jangan ikuti, tetapi tetap mempergauli mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Apa sebabnya? Ilayya marji'ukum. Semuanya termasuk orang tua, termasuk kalian akan kembali kepada Allah. Ilayya, kepada saya, kata Tuhan. Marji'ukum fa'unabbiukum bima kuntum ta'malun, dan akan kuberitakan kepada kalian
apa-apa yang dulu kalian kerjakan di dunia. Tak malu. Ini adalah nama-nama para nabi dan rasul. 25 nabi dan rasul. Dan ini pasti orang solehnya orang soleh. Jadi kalau kita bicara orang soleh, mereka ini adalah yang paling di atas. Walladzina amanu wa amilus shalihat. Dan orang-orang yang beriman. Muncul lagi, orang-orang beriman dan beramal soleh. Lanudkhilannahum, pasti kami akan masukkan mereka. Lanudkhilannahum. Kemana? Ke dalam golongan orang-orang saleh fis salihin. Jadi dia akan disatukan nanti dengan para nabi dan rasul dan orang-orang suci lainnya. Siapa yang beriman dan beramal saleh, lanudkhilannahum fis salihin. Ingat tadi amal saleh di atas yang kita sudah lihat. Kata Imam Ali, ya. Kata Imam Ali, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kezaliman akan terus ada. Kezaliman akan terus ada bukan karena banyaknya orang jahat, tapi karena diamnya orang baik. Apakah kita harus selalu berbicara? Tidak harus. Tapi bagaimana meramaikan kegiatan-kegiatan yang soleh? Pengajian-pengajian. Kita ramaikan kegiatan-kegiatan soleh, itu pasti nanti kezaliman akan hilang dengan sendirinya. Kenapa? Qul ja'al haq wa zahaqal batil. Kalau kebenaran didatangkan, ya kebatilan akan hilang. Jadi benar yang dikatakan di sini Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah bahwa kezaliman ada bukan karena banyaknya orang jahat, tetapi yang benar itu diam, tidak beraktivitas. Ya, jadi menjadi namanya silent majority, mayoritas yang diam. Harusnya jangan kita menjadi silent majority. Karena mayoritas orang itu kan baik sebetulnya, cuma mereka diam. Maka marilah kita menghidupkan majelis-majelis seperti ini Bapak Ibu Jemaah sekalian. Karena dengan menghidupkan majelis seperti ini akan menggeser ruang-ruang gerak daripada kebatilan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Di antara manusia ada yang berkata, amanna billah, kami telah beriman kepada Allah. Jadi ingat tadi ujian. Jadi di antara manusia ada yang mengaku beriman kepada Allah, tetapi faidza udhiya fillahi. Tetapi apabila mereka dapatkan hal yang tidak menyenangkan, faidza uzia, diberikan hal yang tidak menyenangkan. Secara harfiah disakiti fillah, di jalan Allah. Ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Maka tiba-tiba menganggap ujian dari manusia itu, ini fitnatan nas, ka'adzabillah, seakan-akan azab dari Allah. Seakan-akan itu azab dari Allah. Nah, jemaah sekalian, bahkan ini biasanya di mimbar semua orang disebut azab. Apa? Semua kejadian disebut azab. Coba lihat. Jadi Allah mengatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Di antara manusia yang berkata kami beriman kepada Allah, tetapi apabila mendapatkan hal yang tidak menyenangkan di dalam jalan Allah itu, ja'ala fitnatan nasi, dia menjadikan fitnah manusia, ujian manusia itu seperti adab Allah. Ya, dari sini kita lihat jemaah sekalian, kalau kita berada di jalan yang benar, baru kemudian diuji sampai pada tingkat dibunuh dan sebagainya, itu bukan adab namanya. Bukan adab. Jadi orang yang pertahankan kebenaran itu bukan adab. Ya, kalau waktunya panjang kita akan lihat dalam surat Al-Imran ayat 21 dijelaskan seperti itu. Walain ja'a nasrun mir rabbik, tetapi apabila datang pertolongan, nasrun mir rabbika, dari Tuhanmu Muhammad, mereka tadi yang menyesal karena beriman dan menganggap dia dapat azab dari Allah gara-gara beriman, layakulunna, mereka akan berkata, inna kunna ma'akum, kami bersama kalian. Nah, disinilah kita lihat waktu Nabi mendapatkan kemenangan, banyak yang datang mengaku sebagai pengikutnya. Inna kunna ma'akum, kami bersama kalian. Jadi ketika belum dapatkan cobaan ujian, banyak mengaku pengikutnya. Inna kunna ma'akum. Awalaisa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Awalaisa, apakah mereka tidak tahu? Apakah Allah tidak tahu? Bukankah Allah tahu? Awalaisa, Allah, apakah mungkin Allah tidak tahu? Bi'a'lama, mengetahui. Bima,
dengan apa? Bima dengan apa? Fi suduril, perhatikan jemaah sekalian. Fi suduril alamin, di dadanya alam. Alamin. Fi suduril alamin. Ini secara harfiah di dalam dadanya alam. Kalau di sini diterjemahkan dalam dadanya semua manusia. Tulisannya di sini suduril alamin. Ya, ini jelas semesta alam. Jadi artinya apa kira-kira suduril alamin? Ya, bisa dimaknai seluruh dada seluruh manusia, tapi secara otomatis alam ini juga punya sudur, punya dada, punya inti. Ya. Dan intinya itu adalah manusia suci. Sebut Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin. Sehingga apa artinya? Artinya bahwa Allah selalu bersama dengan nabinya. Orang yang tidak bersama nabinya, orang yang keluar dari jalan nabinya, berarti pada dasarnya juga Allah telah tidak bersama dengan orang itu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pengetahuan kepada kita bahwa orang beriman itu selalu harus siap mendapatkan ujian. Dan ujian yang dapat orang beriman bukanlah adab, tetapi itu adalah caranya Allah untuk mendekatkan kita kepadanya. Karena orang beriman kalau dapat sesuatu yang tidak menyenangkan, justru akan semakin dekat kepada Tuhannya. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fi azim. Ustaz, berbalik kepada soalan ayat pertama Ustaz. Beri pencerahan secara teori dalam alam alastu rabbikum sama di bukit Tur Sina waktu perkataan innani ana Allah rabbul alamin digunakan pada Nabi Musa alaihissalam, dicantumkan kepada ayat tersirat dalam muqatta'ah tadi. So bahasa apa yang Allah pakai, bukan bahasa yang kita tajalikan melalui apa Ustaz kata tadi yang kita keluarkan melalui bicara tadi. Beri pencerahan Ustaz. Afwan barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur Usman dari Singapura. Jadi jemaah sekalian perlu kita sampaikan, jadi di alam rahim atau di alam alastu itu, di alam rohani kita ditanya, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Kalau mereka menjawab, kita semuanya menjawab, bala, benar. Syahidna, kami bersaksi. Jadi kata-kata alastu itu dalam bahasa Arab berarti aku, berarti satu kan? Kalau Tuhannya lebih dari satu tentu alasna, bukankah kami. Tapi di situ menggunakan kata-kata alastu, bukankah aku. Jadi kata aku itu kan menunjukkan tunggal. Nah ini juga kata aku juga ini kemudian tersirat dengan jelas di Gunung Tursina pada saat Allah memanggil Nabi Musa ketika berada di sebuah tempat yang disebut dengan bilwadil muqaddas itu, sebuah lembah yang disebut dengan Tuwa yang suci, muqaddasi Tuwa. Ya. Apa kata Allah di sana ketika pertama kali berjumpa dengan Musa? Dia mengatakan, wahai Musa, innani anallah. Ini kita sudah lewati di surat Taha. Innani anallah la ilaha illa ana. Innani anallah la ilaha illa ana. Sungguhnya aku ini adalah Allah. Innani anallah. La ilaha illa ana. La ilaha, tidak ada ilah selain aku. Innani anallah. Aku adalah la ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Tidak ada aku selain aku. Tidak ada Tuhan selain aku. Jadi hanya satu, yaitu aku. Dari akulah semuanya kemudian tercipta. Semuanya menjadi wujud. Jadi semuanya adalah tajalli daripada sang aku tadi. Maka karenanya apa? Aqimis sholata, dirikanlah salat. Jadi salat itu sebetulnya adalah menegaskan ketunggalan aku tadi. Jadi salat itu adalah meniadakan diri kita. Jadi begitu kita takbir Allahu Akbar, kita sudah tidak ada. Kita masuk dalam kefanaan. Apa namanya kefanaan? Ketiadaan. Yang ada hanya Allah. Allahu Akbar. Hanya Allah yang ada. Nah, kalau kita mengikuti jalan seperti ini, barulah tercipta kedamaian. Nanti terakhirnya apa? Assalamualaikum. Jadi awalnya Allahu Akbar, akhirnya apa? Assalamualaikum. Ya, siapa itu assalam? Kita membawa Allah kepada seluruh manusia. Loh, bukankah assalamualaikum itu kedamaian? Iya. Tapi assalam adalah nama Allah juga. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam.
Wahaina rabbana bisalam. Nah, apa maknanya kaitannya dengan huruf muqatta ini? Nah, jemaah sekalian berbahagia, lihat tadi. Kita lihat dulu kembali ini tadi. 14 huruf ini kalau disusun tadi seperti ini, tulisannya ini adalah surat. Ya, ini kalau kita hilangkan semua harakat-harakatnya, ya kita hilangkan harakat-harakatnya. Ya, hilangkan harakat-harakatnya jemaah sekalian ya. Nah, gitu. Jadi kalau orang tahu bahasa Arab, tidak perlu dikasih harakat. Dan tulisannya begini, Siratu Ali. Ini adalah satu kalimat ya, ini saya maaf, satu kata, ini satu kata. Ya. Kemudian ini juga satu kata lagi, ini satu kata juga. Surat kita dekatkan di sini ya, biar lebih sorry. Ya. Surat ini Ali ala ya, ini tulisannya ain lam ya. Nah, jadi kita lihat jemaah sekalian berbahagia, ini apa hubungannya tadi dengan alif lam tadi. Nah, coba kita lihat surat Al-Hijr. Ya. Surat Al-Hijr, ya, surat 15. Kita lihat ayatnya sekitar 45. Ya, sorry. Kita mulai daripada ini dari 28 sebetulnya. Ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ini adalah iblis ya. Ini adalah iblis. Kemudian iblis jadi ceritanya ke atas, kalau Bapak sekali ikuti nanti. Mohon maaf saya putarnya terlalu cepat karena kita terbatas ya. Jadi iblis mengatakan, alam akun lias judali basyarin khalaqtahu min salsalin min hamain masnun. Apakah pantas aku sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari lumpur kering tanah liat yang diberi bentuk? Itu kata iblis ketika tidak sujud. Akhirnya Allah mengatakan apa? Qala fakhruj, keluarlah iblis, minha, dari surga itu, dari malaikat, alam malaikat. Fa innaka rajim, kamu terkutuk. Wa inna alaika la'nata ila yaumidin, kamu akan dilaknat sampai hari akhirat. Tapi kemudian iblis berdoa, qala rabbi fanzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah. Jadi ingat, iblis masih berdoa kepada Allah, rabbi fanzirni fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Beri tanggul aku Tuhan sampai hari kebangkitan. Ya, apa jawaban Allah? Karena Allah itu adalah mengijabah doa. Qala fa innaka minal munzarin. Kamu termasuk orang yang diijabah doanya, yaitu ditangguhkan. Sampai kapan? Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu yang telah ditentukan. Nah, iblis mengatakan, qala rabbi bima aghwaytani, wahai Tuhanku, karena kamu telah memvonis aku sesat, la uzayyinanna lahumul fil ard, akan aku jadikan indah bagi manusia itu kehidupan di muka bumi. Setelah menganggap indah kehidupan di muka bumi, lupa mati, walau guyannahum ajmain, baru saya akan sesatkan mereka semuanya. Jadi langkah-langkahnya dibuat indah dunia, baru kemudian disesatkan. Nanti kita lihat yang melawan hukum-hukum risalah Allah adalah mereka yang menganggap indah kehidupan dunia. Illa, ya, perhatikan. Ini kata iblis. Saya akan menyesatkan mereka semuanya. La'uguyannahum ajmain. Aku akan menyesatkan mereka ajmain semuanya. Illa, kecuali. Kecuali siapa? Ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin. Ini pernah juga ditanyakan oleh Pak Usman. Pak Nur Usman dari Singapura. Jadi ingat, iblis mengatakan kecuali hambamu yang mukhlas, saya tidak mampu menggodanya. Nah, ingat. Jadi iblis mengatakan kecuali. Jadi ada satu jenis manusia yang tidak bisa digodainya. Maksudnya tidak bisa ditembus pertahanannya. Yaitu ibadah kami minhumul mukhlasin. Hamba-hambamu dari kalangan al-mukhlas, bukan mukhlis, mukhlas. Qala, Allah berfirman. Allah berfirman. Coba dihapus ini semuanya baris-barisnya. Sama enggak tadi? Qala hadza siratun ala mustaqim. Ya, jadi kira-kira bacanya yang cocok ini seperti apa coba? Ihdinas siratal mustaqim. Allah mengatakan hadza siratun mustaqim. Ya. Nah, jadi jawab sekalian berbahagia, ini sama tadi dengan ini. Ya. Yaitu mustaqim artinya kebenaran. Dan karenanya harusnya kita berpegang teguh kepadanya. Karena Nabi mengatakan, kalau kau berpegang teguh kepada jalan itu, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Fa in tamassaktum bihima,
Fa in tamaksaktum, jika kamu berpegang teguh, kamu tidak akan pernah lantadillu abada, tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Berikutnya lagi Pak Bu sekalian. Ya, silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya. Di kolom chat tidak ada Ustaz. Ada Kalau tidak ada berarti kita tutup sampai di sini. dari Bu Nur Afisa Ustaz bahwa sudah sembuh, alhamdulillah sudah sembuh bersama anaknya. Terima kasih Ustaz, diberikan. mau tanya, Silakan Bu. Bu Gali, silakan. yang tadi alam mustaqim itu berarti kalau Al-Quran aslinya itu kan semuanya gundul ya tadinya. Iya betul. Harokatnya itu sebenarnya harokatnya itu gimana? Kenapa? Ya pokoknya harakat itu datang dibikin belakangan, karena waktu awal Al-Quran itu kan nggak ada harakatnya. Jadi mungkin makanya di dalam Al-Quran itu kalau kita belajar ulumul Quran itu ada beberapa kata-kata dalam Al-Quran yang cara para sahabat membacanya agak berbeda. Ya, contohnya misalnya kita lihat di sini, contoh yang paling nyata nih. Ya. Di surat Al-Baqarah ayatnya kurang lebih berapa nih? Ya, 10-an. Ya. Jadi di sini ada kata ini dia. Ya, jadi ini fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yaksibun. Ini ada ya sahabat yang bacanya bima kanu yukadzibun. Ada membacanya yukadzibun. Ada membacanya yaktibun, ada yukadzibun. Ya, gitu. Jadi yakzibun, ada yukadzibun. Sama misalnya dengan ini juga. Banyak lagi kalau baca aja buku tentang ulumul Quran. Iya. Surat Al-Maidah, ya. Surat Al-Maidah ayat 54. Ya, itu ada juga. Nah, di sini. Ada yang baca nih mayartada minkum, ada juga yang baca mayartadi, bahkan di double dalnya. Mayartadi minkum. Jadi ada seperti itu. Jadi artinya bahwa perbedaan membaca di dalam Al-Quran itu bagi yang mempelajari memperdalam Al-Quran itu sesuatu yang biasa. Ya, artinya ada, kenapa? Karena awalnya Al-Quran ini tidak ada harakatnya tadinya. Ya, jadi kalau kita lihat Al-Quran pertama itu belum ada harakatnya. Ya, jadi kita lihat di sini. Al-Quran pertama. Kitab mushaf, ya, kita tulisnya mushaf Al-Quran pertamanya. Kita akan lihat fotonya di sini. Tidak ada harakatnya semuanya. Nah, kita lihat di sini. Nah, kayak gini ya. Ya, kayak gini nih. Yang besar aja kita lihat, yang gede ini nih. Coba lihat. Ini tidak ada harakatnya nih. Ya, tidak ada harakatnya. Ya. Saya kira bisa dilihat dengan jelas ini. Ya, ini tidak ada harakatnya. Ya kayak gini nih, ya ini nih. Bisa lihat ini dengan jelas, ini tidak ada harakatnya sama sekali. Ini Al-Quran ini tulisan Allah ini pasti, coba. Jadi ini adalah tidak ada harakatnya. Ini Allahu wasi'un alim, ini begini nih. Bacanya Allahu wasi'un alim, ya gitu. Nah jadi beginilah awal pertama kali ini ditulis dulu. Ya kalau kita lihat, jadi dengan demikian belakangan baru dikasih ya harakat-harakat. Jadi wajarlah kalau terjadi perbedaan pembacaan. Tapi ya biarlah kita menyerahkan kepada masing-masing sesuai membacanya sesuai dengan yang mereka pahami. Ada lagi? Kalau tidak ada? Ada lagi Ustadz? Ya. Sebentar. Tentang kayaknya Ustadz pertanyaan. Dari Bu Nurul Zahrina. Jadi bukan orang-orang yang ikhlas itu bukan ikhlas, tapi mukhlas ya. Kalau ikhlas itu adalah orang biasa, seperti kita bisa ikhlas, tapi belum sampai mencapai mukhlas. Sama dengan mukarrab, ada mukarrib, ada mukarrab, ya begitu. Jadi contohnya gini, saya mau keluar dulu dokter ya, saya masuk di Quran, ya tunjukkan. Nah, tunjukkan. Kepada ibu yang bertanya tadi ini ya, kita keluar dulu sini. Nah, ini adalah surat Al-Bayyinah. Ini ada surat Al-Bayyinah di sini, kita lihat. Al-Bayyinah. Ya. Nah,
kita lihat surat Al-Bayyinah ayatnya wa ma umiru illa liya'budullaha. Ini dia. Ini. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin ulaika. Oh, bukan. Lihat lagi nih. Nah, ini dia. Ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ingat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Ingat, mukhlishina. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Kalau tadi kan mukhlasin, itu beda. Mukhlisin dan mukhlasin beda. Di wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Kalau tadi sana ya qala hadas apa tadi dikatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kata Iblis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Mukhlasin artinya orang yang terikhlaskan. Jadi mukhlas itu orang terikhlaskan, orang yang capai derajat tidak pernah lagi tidak ikhlas. Kalau kita mukhlis itu masih on off. Kadang ikhlas, kadang tidak ikhlas. Kalau lagi bete, tidak ikhlas. Ingat kembali semua kebaikan-kebaikan kita. Tapi kalau lagi tenang hati, ikhlas. Nah, seperti itu. Ya, seperti biasanya orang tua kepada anaknya. Kalau belum ada masalah, dia akan membesarkan anaknya dengan ikhlas. Tapi begitu nanti ada anaknya mulai nggak berterima kasih misalnya, nah mulai keluar tuh. Biasanya nyebut kebaikannya dulu kepada anaknya. Nah, itu namanya tidak masuk kategori baru mukhlisin, kita tidak mukhlas. Kalau mukhlas itu benar-benar tidak pernah ada dalam hatinya berpisah dengan kata ikhlas. Karena kata ikhlas itu artinya kosong. Tidak ada lagi benar-benar yang ada di dalam jiwanya kecuali Allah. Nah, itu hanya bisa dicapai oleh orang yang mukhlasin. Jadi mukhlasin itu adalah para nabi, rasul dan orang-orang suci lainnya. Para imam, para khalifah yang didapuk oleh Allah dalam Al-Qur'an karena dipilih oleh Allah dalam Al-Qur'an. Itu namanya mukhlasin, bukan lagi mukhlisin. Kalau ini adalah mukhlisin, kita diperintah ke sini karena ini adalah bersifat umum kepada seluruh manusia, bahkan orang beriman. Saya kira Bapak sekalian, kalau tidak ada lagi, kita ucapkan alhamdulillah karena ternyata Ibu Hafizah. Ada lagi Ustadz, baru masuk Ustadz, iya. Silakan. Ini Mulyana ya, Nawawi juga. Muhammad Nawawi, iya, sama ada lagi satu saya. Ya, silakan. Ya. Jadi Nawawi dengan Mulyana tadi, istrinya Pak Nawawi itu tadi nomor 2. Oh, iya. Jadi suami istri bertanya nih. Nah, itu Mulyana Mukhtar itu adalah Mulyana Muhammad Nawawi. Tadi dikatakan bahwa iman akan mengikuti ilmu. Tanpa ilmu tidak mungkin ada iman. Ya, betul. Surat Al-Hujurat 14 atau yang paling tepat lagi adalah surat Yunus ayat 100. Paling cocoknya ini adalah surat Yunus ayat 100. Ya. Bisa juga surat Al-Hujurat, tetapi paling tepatnya surat Yunus, surat 10 ayat 100. Di situ jelas dikatakan bahwa maka nali nafsin antuk mina illa biidnillah. Kalau kita potong sampai di situ, iman itu adalah seakan-akan hanya prerogatifnya Allah. Tapi ayat berikutnya mengatakan wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Artinya tidak mungkin beriman orang yang tidak menggunakan akalnya. Hasil daripada akal yang valid adalah ilmu. Begitu. Kemudian dari Bu Mulyana, lalu surat An-Nahl, ya yaitu bahwa yang namanya orang-orang yang berbuat durhaka kan itu sebetulnya kaitannya dengan orang durhaka. Mereka minta supaya kalau memang Nabi Muhammad itu benar nabi, dipercepat azabnya kepadanya. Kata Nabi, jangan coba-coba minta dipercepat azab, karena kalau azab datang itu bukan perkara gampang. Allah yang paling tahu kapan itu akan datangnya. Jadi janganlah minta dipercepat. Seperti itu. Jadi orang-orang yang menantang Allah kan terkadang tuh buktinya si anu juga rajin beribadah tapi hidupnya begini ya, dan begitu dan seterusnya. Nah, jadi seakan-akan kita menantang Tuhan. Nah, kalau begitu jangan pernah berpikir untuk mempercepatkan azab datang kepada kita atau kepada orang lain juga. Ya, apa sebabnya? Karena itu adalah hak prerogatifnya Tuhan, dan yang namanya azab itu selalu syadid, selalu keras. Ya, jadi oleh sebab itulah marilah kita benar-benar berlindung kepada Allah, jangan sampai kita terkena azab Allah SWT, karena kalau azab itu adalah hinalah kita di dunia dan di akhirat. Jemaah sekalian, terima kasih banyak, dan juga terima kasih
kepada Bapak Ibu sekalian yang selama ini ikut berdoa. Alhamdulillah kita dengarkan tadi daripada Ibu Nur Hafiza tadi sudah sehat kembali. Semoga bisa lebih dekat kepada Allah SWT. Alhamdulillah. Dosa dan kesalahannya. Terima kasih banyak atas pesertaan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Tony. Itulah berkati semua. Sama-sama Bu Lisa. Terima kasih.